kunci ternak ayam untuk menuju sukses harus ada persiapan. Pertama, sebagai pemula ya, harus persiapan pertama kandang. Jangan ayamnya dulu, malah kandangnya belum ada. Harus persiapan kandang, terus persiapan pakan. Kalau itu udah siap, paling enggak kandang udah siap lah, pakan paling enggak selama 1 bulan lah udah kita siapkan dulu, baru kita beli ayam. Untuk ternak ayam, untuk menuju sukses kita harus telaten. Jadi harus ditelateni, nanti juga ada pasarnya sendiri. Saya terinspirasi ternak ayam karena menghasilkan usaha sampingan, misalnya dari telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Purnomo dari Desa Serowot, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, dari peternakan Rajetegan Farm. Jenis ayam yang diternak itu ada ayam Elba, ayam Kuntara. Ayam Kuntara itu ayam dewiguna, bisa untuk telurnya dan untuk pedaging juga bisa. Induk sekitar ada 4 paket untuk Elba. Kalau untuk Kuntara sementara belum banyak sih, baru 2 paket aja. Untuk satu koloni untuk indukan, biasanya saya itu 1 jantan 5 betina. Untuk ayam Elba betina untuk indukan ya, ini khusus indukan. Betina untuk siap produksi paling enggak ya 1 kilo 2 on atau 1 sampai 5 lah gitu. Untuk jantan kalau bisa ya yang 2 kilo. Umurnya mau produksi sekitar 5 bulan sampai 6 bulan. Kadang 5 bulan udah ada yang produksi, buang-buang telur walaupun masih kecil, itu udah ada yang buang. Kalau udah 6 bulan itu udah normal sih. Ukurannya juga udah gede lah, sekitar 40 graman. Kalau Kuntara hampir sama sih. Cuma untuk ayam Kuntara telurnya bisa langsung gede gitu, sekitar 40 gram. Ntar tambah bulan lagi, sekitar 7 bulan atau 8 bulan, itu bisa nyampe 50 gram, bisa 60, 70. Rata-rata ya sekitar 50-60 gram lah kalau ayam Kuntara. Untuk ayam Elba sekitar 2 tahun sampai 2,5 tahun untuk produktif. Untuk Kuntara sebenarnya hampir sama. Kalau Kuntara hampir sama sih, segitu 2 tahun 2,5 tahun lah, tergantung perawatan dan pakan juga sih. Kita hitungnya per 10 ekor betina lah ya. 10 ekor betina dalam seminggu paling enggak untuk Elba. Kalau lagi bagus ya bisa nyampe 80-90%, tapi kita hitungnya kan 70% aja. Dari 10 berarti kalau 70% kan 7 kali 7 berarti 49 mas. Ya, 49 butir. Untuk proses jadi DOC kita ambil dari kandang per hari Jumat. Hari Jumat, terus penetasan sekitar 21 hari. Nah, setelah jadi DOC, kita pasarkan lewat sosial media. Umurnya sekitar di bawah 1 minggu. Dari 100 telur, paling 100 telur dalam 1 minggu itu bisa jadi DOC sekitar 75 ekor sampai 80 ekor per minggu. Berarti kalau 80 ekor per minggu 1 bulan berarti 84 320 DOC gitu. Untuk perawatan dari DOC, kita dari minumnya kita pakai Vitacik dari umur 0 sampai 1 bulan. Untuk pakannya kita pakai yang 5-11 yang masih kerambel kecil-kecil gitu. Jadi yang masih proteinnya masih 20%, buat pertumbuhannya itu masih bagus. Kalau bisa sampai sekitar 2 bulan lah baru dikasih pakan alternatif. Mungkin ada campuran jagung, terus pakai roti giling, terus konsentrat buat ngirit pakan, tapi pertumbuhan bagus juga. Untuk indukan kita pakai pakan jadi karena indukannya belum banyak, jadi kita pakan jadi aja. Kalau kebutuhan pakan untuk 1 ekor untuk ayam Elba ya 70 gram itu per hari. Untuk ayam Kuntara itu sekitar 100 sampai 120, tergantung kita mau beri pakan gimana itu. Tapi kalau saya 110 paling per hari untuk Kuntara. Untuk keistimewaan ayam Elba, produksi telurnya tinggi sekitar 250 sampai 300 butir per tahun. Untuk pakannya juga lebih irit dari ayam jenis petelur lainnya. Kalau Elba itu 70 gram per hari per ekor itu.
Kalau ayam kuntara, ayam dwiguna. Untuk produksi telur lumayan bagus juga. Mungkin ya seperti Elba lah, sekitar 250-an per tahun. Untuk pakannya emang lebih boros karena dia juga untuk pedaging juga sih, sekitar 110 gram per hari per ekor. Kalau kuntara 3 bulan udah bagus sih, bisa nyampe 1 kilo lebih, 1 kilo 2 on 3 on, itu untuk yang jantan. Kalau yang benih agak rendah, biasanya 8 9 bisa nyampe 1 kilo, cuma biasanya di bawah sekilo sih. Kalau perawatan enggak sih, enggak menyita waktu, paling kita setengah bulan sekali kita semprot dengan racikan GPU, terus sabun, terus juga iodin atau betadine, itu diracik, terus kita pakai sprayer disemprotkan. Kalau bisa kena muka ayam, karena itu buat terapi sih, buat di ini pernafasannya nanti jadi plong gitu. Untuk jamu kita ya beri sekitar seminggu sekali. Itunya jamunya saya pakai yang udah jadi tepung. Misalnya kunyit udah jadi tepung, terus dicampur jahe yang udah jadi tepung, dan temulawak yang udah jadi tepung. Kita takarannya seumpama jahenya 1 on, kunyitnya 2 on, terus temulawaknya 2 on. Kita racik aja. Paling nanti kita kasihkan ke minumnya aja biar enak sih. Ke minum bisa, ke pakan bisa, cuma kita kasihkan ke minum aja. Paling sedikit sih, sekitar 1 kuku lah, ibaratnya sedikit aja, itu dicampur di minum, sekitar yang 1 liter. Kalau ternak ayam di jenis ini ya, jenis Elba atau kuntara, dihitung-hitung tetap untung sih, soalnya yang utama itu dari segi pakan. Kita hitung pakan, terus keluar telur berapa, setelah dihitung-hitung ternyata masih lumayan untungnya. Kalau pemasaran kita masih lewat sosial media, karena belum ada penampungnya sih, pengepulnya gitu belum ada. Dalam 1 bulan itu mungkin sekitar 300 ekor, 300 kali 8 berarti sekitar 2.400.000. Iya, sekitar itu. Kalau untuk pakan, ini untuk indukan sih, biasanya separohnya mas, ya separohnya. Berarti separohnya berarti 1.200.000 untuk pakan. Berarti untuk hasilnya, untungnya gitu sekitar 1.200.000. Iya enggak per 300 ekor POC Elba. Untuk ternak ayam, untuk khusus indukan ya, kalau saya dibuat koloni aja sih. Koloni paling enggak ukurannya 1,5 meter kali 2 meter, itu yang standar. Tapi kalau lahannya kurang ya 1,5 meter kali 1 meter nggak apa-apa sih, masih bisa. Iya, tergantung lahan juga. Untuk alas kandang biasanya saya pakainya itu sekam, terus kohe kambing, kohe sapi. Takarannya itu 1:1:1. Umpamanya gini, 1 ember sekam, terus 1 ember kohe kambing, 1 ember kohe sapi. Lalu itu diaduk aja, diaduk jadi satu, ntar ditabur di koloni semi umbar. Itu bisa mengurangi bau karena itu udah ada bakterinya sih, buat mengurai kotoran dari ayamnya itu. Pencahayaan kalau bisa ya di atas kandang itu ada sela-sela, semua pakai seng, tapi kan ada seng yang transparan lah, itu di sela-selanya ada gitu loh, biar cahayanya masuk lah, kotoran juga bisa kering, cepet kering gitu. Kalau kendala ternak ayam, biasanya ayam itu gampang cekrek karena perubahan musim. Jadi kita harus waspada, harus persiapan, entah itu jamu, entah itu obat-obatan, itu dari yang kimia atau yang herbal, itu harus siap. Kita juga lihat perubahan, kalau lagi panas terus hujan, kita harus siap, harus ini pakai jamu buat daya tahan tubuh. Kalau ternak ayam itu biasanya kendalanya karena penyakit, kayak karena kita kurang pengalaman, kurang sharing ke peternak-peternak lainnya. Kendala penyakit, kita belum mengetahui penyakitnya, cara mengobatinya gimana, biasanya kendalanya itu. Kalau sukanya itu, kalau
lagi banyak permintaan gitu. Kalau dukanya, kalau ayamnya lagi kena cuaca itu sering-sering sakit. Kadang kita udah obati tapi ternyata biasanya diobati cekrek, diobati tetrakrol atau doxyvet sembuh, ini malah nggak sembuh. Paling kadang kayak gitu sih. Untuk para pemula yang baru mau ternak, pesannya sih kenali dulu ayamnya, terus kenali pemasarannya itu gimana. Jangan ikut-ikutan ini ayam lagi rame, ternyata setelah kita beli ternyata kita nggak bisa jualnya. Ya kita beli mahal, kita malah nggak bisa jualnya mahal kayak gitu. Akhirnya kita mengikuti yang lagi rame, malah nggak bisa jualnya. Dipahami dulu pasarnya, ayamnya jenisnya apa, udah sampean tujuannya mau kemana gitu, mau telur apa untuk pedaging, kurang lebih seperti itu. Untuk kedepannya saya akan memperkembangkan ayam Elba dewasa sendiri sih, untuk nanti jadikan indukan kayak gitu. Kuntara pun juga, jadi kita beli cuma sekali tapi kita kembangkan lagi, jadi nggak beli lagi itu. Ibarat kita mau beli ya beli jantannya aja, ibaratnya nggak inbreed lah, nggak satu keturunan. Mungkin itu yang berbagi pengalaman dari saya, semoga bermanfaat bagi peternak pemula lainnya.